Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami. Kasih-Mu sungguh besar. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami ada sampai pagi ini. Semua karena kebaikan-Mu. Dan kami ingin menaikkan syukur kami kepadamu untuk segala yang baik yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami rindu firman-Mu. Kami serahkan hati, pikiran kami dan seluruh keberadaan kami. Tuhan kuasai, Tuhan kontrol. Supaya ketika firman-Mu dibaca dan dipikirkan, direnungkan bersama. Kami dibuat mengerti supaya apa yang kami mengerti kami boleh lakukan di dalam perjalanan hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, bicara lewat hamba-Mu dan berkati semua jemaat-Mu. Baik yang ada dalam ruang ibadah ini maupun yang mengikutinya lewat media. Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian. Semua baik? Semua baik? Ya, biasanya kalau sakit tidak datang. Berarti yang hadir semua lagi baik. Puji Tuhan. Ada pertanyaan yang perlu kita pikirkan dan coba kita jawab pagi ini bersama. Mengapa orang lebih suka hal-hal yang besar daripada yang kecil? Kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, di Facebook, banyak orang posting apa di situ? Prestasi anaknya. Tapi waktu anaknya gagal, tidak diposting. Semua keberhasilan, semua yang wah, semua yang besar, itu yang ingin ditunjukkan. Maka semua orang mengejar untuk menjadi besar. Tidak ada yang mau jadi kecil. Pertanyaan, kenapa seperti itu? Kenapa orang tidak suka yang kecil? Orang tidak suka yang rendah-rendah, orang suka yang tinggi. Maka yang rendah sering dipanggil Sakeus. Biar pendek gitu kaya daripada tinggi miskin. Tapi orang suka main fisik dan orang merasa yang kecil, yang rendah, yang pendek itu gak ada apa-apanya. Sebenarnya jawabannya bisa kita temukan dalam Alkitab. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Kejatuhan pertama manusia itu adalah jatuh ke atas. Orang selalu bilang jatuh kan harusnya ke bawah. Iya, hanya dalam Alkitab beritahu jatuh ke atas. Kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah kejatuhan ke atas. Kenapa? Dia ingin jadi sama seperti Allah. Maka sejak hari itu semua manusia berusaha kalau tidak sama mirip-miriplah. Dan orang semua ingin menjadi besar. Tidak terkecuali hamba Tuhan. Mau seperti Yesus menyembuhkan orang baru rasa diri besar. Kalau khotbah orangnya banyak baru rasa dirinya besar. Kalau jemaatnya hanya 1-2 kutip ayat. Bukankah firman Tuhan berkata di mana 2-3 orang berkumpul. Itu ayat penghiburan. Kalau jemaat belum datang semua. Dan kita semua punya kecenderungan itu.
Kita tidak ingin menjadi yang biasa atau yang kecil. Kita mau mengejar bagaimana supaya menjadi orang yang besar. Maka segala cara dipakai supaya jadi besar. Dari miskin jadi kaya, semua orang mau itu. Tapi dari kaya jadi miskin, siapa yang mau? Tidak ada. Maka kita suka ayat itu. Dia yang mulia, dia yang kaya, rela jadi miskin supaya kita, itu ayat emas. Dia miskin supaya kita kaya. Nah, saudara-saudara, godaan ini ternyata sampai hari ini masih signifikan dalam kehidupan orang percaya. Bahkan kemudian Yesus bilang, kalau kamu mau mengikut aku harus menyangkal diri. Menyangkal diri yang mana? Ini diri yang mau yang besar-besar ini. Yohanes Pembaptis lalu memberikan contoh. Biar dia makin besar dan aku makin kecil. Tapi kebanyakan orang tidak. Biar dia makin besar, saya ikutan besar. Maka kalimat-kalimat, banyak kalimat-kalimat kita itu kalimat klise. Segala kemuliaan hanya bagi dua. Dia dan aku. Nah, saudara, hari ini kita akan memikirkan tema ini. Yang kecil dan rendah itu berharga bagi Tuhan. Tapi kelanjutannya, berhargakah bagi saudara dan saya? Kita tidak menghargai yang kecil dan rendah. Malah kita cenderung menghina yang kecil dan yang rendah. Maka firman Tuhan pagi ini akan mereformasi pikiran kita. Dan kiranya tidak hanya berhenti sampai di pemahaman kita, tapi harus berbuah di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya harus katakan, tidak mudah. Firman Tuhan pagi ini akan menolong kita, Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu silakan memperhatikan Alkitabnya. Saya bacakan untuk kita. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat 2, bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa bertobat. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang menerimanya, percaya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang keempat dan ayat yang ke-8 dikatakan di sana, saya berikan tanda di situ, kehilangan seekor, lalu kehilangan 1 dirham dari 10. Yang 1 hilang dicari,
Apa maksud teks ini untuk kita? Sebelum kita mendalaminya, kita perlu memperhatikan konteks dari Lukas 15. Kalau kita lihat pasal sebelumnya dalam pasal yang ke-14, di sana Yesus diberitahu dalam ayat 1, Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Tindakan ini saja sudah mengganggu ahli Taurat dan orang Farisi. Makan di rumah orang Farisi, ini tidak biasa. Kemudian Yesus menegur sikap sombong dan egois mereka. Ini dalam pasal 14. Ayat 7 sampai 14 ada ajaran tentang merendahkan diri, mengundang orang miskin yang terpinggirkan. Lalu ada perumpamaan perjamuan besar, undangan pertama ditolak, tapi orang miskin, cacat, buta, lumpuh yang akhirnya diundang. Lalu Yesus bicara tentang harga mengikut Dia. Itu pasal 14. Kemudian pasal 15 sesudah teks yang kita baca tadi ayat 11 sampai 32 ini bicara tentang perumpamaan anak yang hilang yang sudah terkenal itu. Banyak orang tahu cerita ini, sambil tahu cerita banyak juga yang terhilang juga ikut. Ada dua anak yang bungsu hilang lalu kembali, yang sulung tetap di rumah tapi hatinya dingin. Fokus ayat 11 sampai 32 itu kasih Bapa yang menerima dengan sukacita dan sindiran bagi anak sulung yang serupa dengan sikap orang Farisi. Lalu, apa tujuan Lukas pasal 15 ini? Yang pertama, secara literer artinya, secara apa yang ditulis di sini kalau kita baca secara sepintas sederhana, Lukas menyusun 3 perumpamaan untuk menegaskan ada pola yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang hilang, dicari, ditemukan, lalu sukacita. Jadi 3 perumpamaannya mau beritahu ini. Yang kedua secara teologis ini mau beritahu, menyatakan karakter Allah yang penuh kasih, peduli pada yang kecil, rendah, dan terhilang. Yang ketiga, secara pastoral, menegur orang Farisi dan kita agar tidak menghina yang dianggap rendah. Dan secara praktis ini menguatkan orang berdosa bahwa mereka diterima dan dicintai Allah. Maka lanjutkanlah berdosa. Begitu kan? Ya biasanya kalimat ini kalau tidak dijelaskan banyak orang, oh kalau begitu mari kita berdosa terus. Karena kita akan menerima cintanya Tuhan. Kesimpulannya apa? Teks sebelum pasal 14, Yesus menegur kesombongan orang Farisi. Teks kita ayat 1 sampai 10, Allah peduli kepada yang kecil atau yang hilang. Teks sesudah ayat selanjutnya 11 sampai selesai, Allah digambarkan sebagai Bapa yang penuh kasih, bukan hakim yang dingin. Mari kita lihat selanjutnya. Dari teks kita yang pertama. Allah melihat yang tidak dihargai manusia. Dunia fokus pada jumlah besar, 99 daripada 1. Tapi Allah peduli pada 1. Apa artinya? Seringkali kita tidak menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu mengasihi mereka yang terhilang, mereka yang berdosa. Tapi kita sibuk menilai mereka yang berdosa. Itu sebabnya Mother Teresa bilang begini, jika Anda menilai orang, Anda tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Menjelang Natal di satu toko butik itu jual pakaian-pakaian wanita yang mahal-mahal. Ada pemandangan menarik, tiba-tiba ada seorang wanita gelandangan mau masuk ke toko itu. Di dalam toko itu sudah ada seorang ibu pendeta sedang belanja.
Tapi pemandangan itu menarik perhatian dia. Apakah toko ini akan menerima wanita kumuh ini? Apa yang terjadi? Seorang pelayan di toko itu mempersilahkan ibu yang mungkin tidak mandi sudah berbulan-bulan, kumuh sekali, tentu berbau. Silakan masuk. Lalu pelayan ini bicara ibu, tentu ibu mau mempersiapkan pakaian terbaik untuk menyambut Natal. Ya, benar. Boleh saya tahu ukuran ibu? Warna apa yang ibu paling suka? Lalu pelayan ini membawa ke satu tempat, di situ ada pakaian sesuai permintaan. Warnanya juga ada. Lalu mempersilahkan wanita homeless ini untuk coba dibawa ke kamar pas. Lalu di situ dibantu untuk mengenakan pakaian. Pemandangan itu membuat ibu pendeta tidak fokus mau belanja apa, tapi memperhatikan apa yang terjadi. Setelah selesai, lalu dia kembali pakai pakaiannya yang kumuh itu. Kemudian dia pergi. Saudara bayangkan, pakaian yang mahal yang dia coba itu tentu sudah menyerap parfum khusus dari ibu ini. Ibu pendeta ini perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Tidak ada teguran dari manajer toko itu kepada pelayan itu. Ibu pendeta penasaran dan dekati pelayan itu. Apa yang kamu buat tadi? Lalu kata pelayan itu, saya hanya melayani mereka yang datang. Saya ditugasi untuk melayani, bukan untuk menilai. Wah, perkataan itu langsung menyentak ibu pendeta. Seharusnya besok pendeta berkhotbah tentang tema yang lain. Dia ubah. Cerita ini menjadi tema khotbah. Aku hanya melayani, bukan menilai. Khotbah itu viral, banyak orang pergi belanja di toko itu. Mau lihat pelayan yang menjalankan tugas. Saya hanya bertugas melayani siapapun. Saya tidak diberi tugas menilai. Saya pikir panggilan Tuhan untuk kita juga sama. Kita dipanggil, kita diselamatkan untuk melayani mereka yang rendah, yang tidak diperhatikan, yang mungkin ditolak orang. Kita dipanggil untuk melayani, bukan menilai. Seringkali yang menghalangi kita tidak bisa mendekati dan melayani orang lain karena kita mulai dengan penilaian. Siapa sih ini? Bau. Tidak tahu mandi. Padahal saudara dan saya diselamatkan. Sebenarnya kita ini siapa sih? Kita juga tadinya menjijikkan. Tapi karena kasihnya kita diselamatkan. Sekarang bagian kita. Allah sudah memberikan contoh. Para rasul sudah memberikan contoh. Para martir sudah memberikan contoh. Masih kurang? Jika Anda menilai orang, Anda tidak punya waktu untuk mencintai mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dari teks kita ini kita melihat Allah mencari yang hilang. Gembala tinggalkan 99 dan cari yang satu yang hilang itu. Perempuan itu menyalakan pelita, kemudian mencari satu koin yang hilang itu. Ini beritahu kepada kita Allah aktif mencari, bukan menunggu. Kasih sejati tidak menunggu ditemukan, tetapi rela mencari. Sudah menjadi kontrak sosial pada waktu itu. Para gembala itu
Kalau ada domba yang hilang itu wajib hukumnya. Harus cari sampai dapat. Bahkan kalau tidak dapat pun waktu dia kembali dia harus menunjukkan tanda bahwa dia sudah cari. Temukan bulunya pun tidak apa-apa. Artinya menunjukkan betapa seriusnya jika satu domba itu hilang. Kenapa begitu serius? Karena domba pada zaman itu bukan hanya bicara soal nilai ekonomi. Bukan soal uang yang hilang. Tapi ini ada persoalan yang lebih dalam daripada itu. Hubungan antara gembala dan domba itu ada hubungan emosional. Maka biasanya para gembala itu memberi nama kepada domba-domba itu. Nah disinilah kita mengerti Yesus berkata, gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Ada hubungan emosional. Maka satu hilang, dia sedih, dia harus cari sampai dapat. Pertanyaan untuk gereja dan untuk kita masa kini. Kalau ada satu hilang, adakah kesedihan? Kalau kita tidak sedih, kemungkinan relasi kita tidak bagus. Kemungkinan ada persoalan-persoalan yang lain yang membuat kita tidak mau peduli, ada luka mungkin, sehingga kita tidak mau lagi. Di satu pelayanan pemuda, remaja yang terlibat narkoba. Ada seorang hamba Tuhan dipanggil untuk melayani anak-anak seperti begini. Tapi di antara sekian banyak anak, ada satu anak yang nampaknya sulit. Dan hamba Tuhan ini mulai mencari alasan supaya menjauh dari pemuda yang kepala batu ini sulit diurus ini. Sampai satu waktu ada peristiwa yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Cincin dia yang berharga hilang. Dia cari di kamar tidak ada, dia bongkar bangkir tempat tidur juga tidak ditemukan. Setelah tidak ditemukan, ada suara dalam hati, kenapa kamu tidak menenangkan dirimu dan berdoa kepada Tuhan? Lalu dia berlutut di tempat tidur. Waktu dia mau berdoa, dia terlintas anak muda yang sudah dia tolak, dia tidak mau layani lagi. Karena keras kepala tidak bisa diurus. Waktu dia berdoa, waktu dia bicara dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan anak muda itu. Setelah itu dia bilang, Tuhan ampuni saya. Berikan kepada saya kasih mula-mula. Ketika Tuhan memanggil saya untuk mencintai anak-anak yang nakal seperti ini. Berikan itu kepadaku. Setelah dia berdoa, dia bilang amin. Waktu dia amin, dia angkat kepala. Cincin itu ada di samping Alkitabnya, di tempat tidurnya. Dia menangis sejadi-jadinya untuk cincin yang tidak atau yang tidak punya nilai kekekalan itu. Kamu menghabiskan waktu untuk mencari dan menemukan dia. Bagaimana dengan satu jiwa yang berharga di mata Tuhan? Itu cara Tuhan mengembalikan hamba Tuhan untuk kembali lagi ke dalam pelayanannya. Saudara, mencari dan menemukan yang hilang untuk sesuatu yang kita sukai, harta benda dan lain sebagainya, kita mati-matian. Tapi untuk mencari jiwa yang hilang, berapa banyak orang mau setengah mati untuk melakukannya. Kadang-kadang belum meminta nyawa kita, hanya baru meminta persembahan kita. Supaya misi bisa jalan. Itu sudah susah. Maka sudahlah berhenti bersandiwara. Saya mau ikut Yesus sampai mati. Omong kosong. Sesuatu yang ada pada kita saja diminta, kita sulit untuk, apalagi hidup itu sendiri Tuhan minta. Kasih yang sejati tidak menunggu ditemukan, tetapi rela mencari sampai menemukan.
Saya ingat konferensi penginjilan untuk pemuda di Chicago, Amerika Serikat. Setelah mereka mendapatkan pemaparan materi yang bagus sekali tentang penginjilan, mereka disuruh turun ke kota Chicago untuk beritakan Injil. Dan ada seorang pemuda, dia pergi ke downtown Chicago, ke kota Chicago. Pergi, dia tahu di mana homeless, orang-orang miskin yang biasa berkumpul di mana. Dia pergi, dan waktu dia pergi, dia langsung berhadapan dengan seorang kakek tua yang mengangkat mangkoknya dan menunjukkan kepada dia, "Give me a cup of soup." Berikan saya sup semangkok saja. Anak yang muda ini seperti cerita tadi. Dia tidak dengan cintanya, tapi dia mulai dengan menilai. Ini hanya mau makan saja. Saya mau datang memberikan kepada dia yang lebih besar daripada sekedar makanan jasmani. Kok langsung minta makan? Dia tinggalkan orang tua itu. Dia kembali ke hotel, gelisah, gak bisa tidur. Karena dia gelisah, dia rasa bersalah, dia balik lagi. Waktu dia balik, ambulans, polisi sudah ada di tempat itu. Kakek tadi meninggal. Dia menyesal. Lalu dia katakan, rupanya semangkok sup itu adalah pintu masuk untuk menyelamatkan orang ini. Saya lebih dahulu menilai daripada mencintai, mengasihi orang tua yang susah ini. Saudara-saudara, sebenarnya yang menghalangi kita untuk melayani, menjangkau mereka. Kadang-kadang orang-orang yang memerlukan Injil itu, orang-orang yang memerlukan Tuhan itu ada di depan mata kita. Cuma kita sibuk membuat kalkulasi. Sehingga kasih yang seharusnya ada di depan, kemudian menjadi ada di belakang. Saya mau mengasihi, tapi kalau motivasinya tidak betul, sulit. Saudara, kalau Tuhan harus mengasihi kita berdasarkan motivasi hati kita, tidak ada satupun yang selamat. Benarlah pepatah India. Jangan pernah menyuruh orang mencium harumnya bunga mawar setelah Anda merusak hidungnya. Jangan paksa orang percaya Yesus setelah kita merusak pendekatan kita yang salah, membuat orang kemudian menolak kita. Allah mencari yang hilang. Kata hilang itu dalam bahasa Yunani itu artinya tidak ada harapan, hancur, berantakan, broken heart, broken home, semua yang broken. Itu hilang. Saya memang bertanya waktu membaca teks ini, Tuhan, kenapa domba hilang dicari? Dirham satu hilang dicari. Tapi waktu anak bungsu hilang, tidak dicari. Saya penasaran. Kenapa domba dicari? Dirham dicari, tapi manusia, anak bungsu itu pergi, tidak dicari. Saya temukan jawaban. Yang pertama, domba itu binatang yang lemah. Dia tidak punya GPS. Seperti anjing atau kucing, kalau kita lepas dia bisa balik lagi ke rumah. Dia tahu jalan pulang. Domba tidak. Begitu dia lepas dari kelompoknya, kawanannya, itu dia akan pergi dan dia tidak tahu jalan pulang. Lemah. Yang lemah harus dicari. Yang kedua, kenapa dirham yang hilang dicari? Dirham itu benda. Dirham itu tidak sadar kalau dia hilang. Nah, yang tidak sadar ini kita harus habis-habisan cari sampai dapat. Lalu kenapa anak yang bungsu ini tidak dicari?
Kalau yang ketiga anak bungsu ini, dia sadar. Dia membuat keputusan meninggalkan bapaknya. Terhadap yang begini, jangan dicari. Doakan, tunggu dia pulang. Kalau saudara pergi cari, saudara paksa. Pertobatannya tidak tulus. Karena terpaksa. Saya nanti di aplikasi saya tunjukkan. Apa yang harus kita lakukan terhadap 3 tipe manusia ini. Yang lemah, tidak sadar, dan sadar. Kalau orang gereja kebanyakan yang ketiga. Anak hilang ini banyak. Tahu benar, tapi tidak bikin. Itu hilang. Jangan paksa mereka. Kita berdoa, kita tunggu waktu dia pulang. Waktu dia pulang, jangan lupa, pintu kasih harus terbuka lebar. Jangan dia pulang, tuh kan, sudah aku bilang, jangan begitu. Dia sadar waktu dia pulang, saudara sambut di pintu, dari mananya kau? Udah kapok kau? Udah kutandai kau dari dulu. Jangan gitu. Hilang yang kedua lagi nanti. Jangan. Terhadap mereka yang sadar dan mereka kembali, pintu kasih harus terbuka lebar. Semua kita harus sama-sama seperti begitu. Dan ini banyak di gereja. Banyak orang mau kembali, tapi kemudian baru di gerbang udah kecewa. Dan tidak balik lagi. Dan yang ketiga dari teks ini, Allah bersuka cita atas yang kecil yang kembali. Pesta bukan karena jumlah, tapi karena satu yang ditemukan. Surga bersuka cita atas satu jiwa yang bertobat. Nah, ini harusnya mendorong kita untuk berpikir tentang bagaimana menjangkau yang hilang. Karena kalau satu saja bertobat, di surga heboh. Apalagi lebih dari satu. Saya temukan dalam Alkitab mengatakan seperti ini. Di surga itu pasti malaikat bersuka cita oleh karena satu bertobat. Tapi tidak ada yang lain. Bukan karena pelayanan yang banyak, bukan aktivitas pelayanan yang banyak, membuat surga bukan, satu jiwa. Mahasiswa kami di Arabona suka menyanyi lagu Satu Jiwa Lagi. Makanya ada mahasiswa pergi pelayanan pengabdian ke Papua, saya bilang, naik kapal kurang lebih 1 minggu. Pastikan di atas kapal ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Sampai di Surabaya, saya puji Tuhan Bapak, 2 orang saya layani. Percaya Yesus. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Begitu. Sukacita hanya ada kalau satu orang bertobat. Maka tugas kita, satu jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Matius 16 ayat 26, di situ dibilang apa gunanya punya seluruh dunia ini kalau jiwa binasa. Satu itu sangat penting. Aplikasinya untuk kita. Saya rangkum langsung 3-3. Domba yang hilang. Domba yang hilang untuk situasi masa kini bisa jadi ada remaja atau jemaat atau gembala sidang, mungkin hamba Tuhan, teman yang menjauh karena lemah atau minder. Ada juga kok hamba Tuhan kok tekanan begitu berat sampai mundur dari pelayanan. Ini perlu ditolong. Tindakan praktisnya apa? Cari secara aktif. Hubungi, temani, ajak untuk kembali. Karena mereka tidak punya GPS. Mereka sudah bingung. Sikap hati kita apa? Belas kasihan. Bukan menghakimi. Kamu sudah tahu Alkitab, baca Alkitab, sudah ikut PA, PI, PO, apalagi semualah. Jangan. Mereka tidak perlu itu. Lukas 15:4. Ia pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya.
Yang kedua tentang dirham yang hilang, situasi masa kini itu apa? Teman kerja, kerabat yang sibuk, merasa baik-baik saja, tapi kosong secara rohani. Bisa jadi dia sibuk melayani, tapi tetap ada kekosongan. Tindakan praktiknya apa? Jadi terang lewat sikap hidup, doakan, undang tanpa memaksa. Sikap hati apa? Tekun dan sabar. Lukas 15 ayat 8, ia menyalakan pelita, menyapu rumah dan mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Lalu anak yang hilang, ini bicara apa? Situasi masa kini bisa jadi anggota keluarga, teman yang sengaja menolak iman, bahkan menentang. Apa tindakan praktis kita? Jangan memaksa, tetap menjaga relasi, sambut saat ia kembali. Sikap hati kita, kasih tanpa syarat. Pengampunan. Ketika anak itu masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ringkasnya begini. Domba yang hilang, cari yang tersesat karena lemah. Dirham yang hilang, doakan dan dekati yang tidak sadar. Anak yang hilang, tunggu dengan sabar, yang pergi dengan sengaja. Satu jiwa kembali. Di surga ada sukacita. Saya mau menutup ini dengan anak yang hilang. Dalam catatan tradisi, memang di Alkitab tidak ada. Ada hal yang menarik. Waktu anak bungsu pulang, bapak keluar menyambut dia di jalan. Bukan bapak tunggu di dalam, bukan. Bapak keluar. Lalu dikatakan bapaknya lari mendapatkan dia. Kenapa? Hukum waktu itu, kalau anak ini sempat masuk kota, tidak ada masalah kalau satu kota menghukum dia. Karena anak kurang ajar, menghabiskan harta orang tua yang belum mati. Maka bapaknya tahu, makanya bapaknya cepat keluar. Yang berikut, kalau bapaknya lari itu berarti, ingat pakaian mereka bukan seperti kita. Bapaknya tidak pakai training. Tapi jubah yang panjang itu harus menutupi betis. Jadi kalau lari berarti jubah itu harus diangkat dan betis itu harus kelihatan. Itu bicara tentang kehormatan. Maka itu bapak tidak peduli dengan kehormatan dirinya. Yang penting anaknya selamat. Filipi 2. Dia tinggalkan semua kemuliaannya, kehormatannya. Jadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati. Dan kemudian dikatakan dia berulang-ulang mencium anak itu. Anak itu dari mana? Kandang babi. Bapak tidak bilang, Bapak mau cium, mandi dulu. Pakai parfum dulu, tidak. Bapak menerima dia apa adanya. Masih bau. Saya yakin Bapak Ibu mulai mikir, waduh berat juga ya. Menerima mereka yang kembali dengan segala macamnya itu. Tidak mudah. Lalu waktu kakaknya datang, yang sulung datang, ini ada apa ini kok pesta rame-rame ini? Kakaknya tidak masuk. Bapaknya keluar menemui kakaknya. Ini bapaknya luar biasa. Bapaknya bilang kepada kakaknya, bukankah kita harus bersuka cita karena adikmu kembali. Catatan tradisi beritahu, setelah peristiwa itu, sang kakak yang sulung mengambil kayu, lalu memukul ayahnya, meninggal di tempat. Para penafsir menghubungkan, kayu yang dipakai itu bicara tentang salib.
Siapa yang menyalibkan? Anak sulung. Siapa anak sulung dalam konteks itu? Ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa yang menuntut dia untuk mati? Maka kisah itu kisah pengorbanan seorang ayah untuk yang hilang. Doa saya kiranya kebenaran ini juga menjadi bagian kita. Mari kita melihat saudara-saudara kita, mereka yang lemah, mereka yang belum sadar, mereka yang sadar secara sadar meninggalkan Tuhan. Mari kita sikapi dengan tepat. Mari kita belajar dari Bapa yang penuh kasih. Mari kita belajar dari Yesus yang memberi dirinya supaya yang hilang kembali. Kiranya Roh Kudus melanjutkan kebenaran ini dalam hati dan hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak membiarkan kami terus-menerus dalam kebingungan. Bagaimana kami harus menjalani hidup ini menjadi berkat, sebagaimana perintah-Mu, amanat agung-Mu supaya kami menjangkau mereka yang masih terhilang. Seringkali kami berdalih, kami lebih cepat menilai daripada mengasihi mereka yang terhilang. Bila kebenaran hari ini mengubah cara pikir, cara pandang kami. Kami boleh melihat mereka yang terhilang seperti Tuhan melihat. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami lebih banyak menilai dan penilaian itu seringkali salah dan itu menghalangi kami untuk menjadi berkat buat saudara-saudara kami yang kecil, yang hina, yang direndahkan, yang dikucilkan. Pakai kami ya Tuhan. Berkati gereja ini untuk jadi berkat bagi mereka yang lemah tak berdaya. Mereka yang tidak sadar. Mereka yang secara sadar melawan Engkau. Ini kami Tuhan. Pakai kami. Jadikan kami alat-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.